Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu bukan hanya sekedar lagu, itu adalah kebenaran. Dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara, tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dari cerita tabut Allah di rumah Obed-Edom, dan saya akan menyambungnya. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 dan 11 menjadi ayat awal. Kembali kita akan bacakan ayat tersebut. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 dan ayat 11. Dengan kasih dan hormat kita berdiri, kita hormati firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Puji Tuhan, disilakan duduk. Haleluya. Saudara-saudara, tadi pagi firman Allah ini kita sama-sama renungkan bersama. Sebenarnya maksud saya adalah menyelesaikan tema ini di pagi hari tadi, tapi karena waktu yang tidak cukup sehingga bagian kedua disampaikan di sore hari ini. Jadi ceritanya adalah tabut Allah ada di rumah Obed-Edom orang Gad, dan kehadiran tabut Allah di rumah Obed-Edom mendatangkan berkat bagi keluarga Obed-Edom. Jadi kehadiran tabut Allah mendatangkan berkat. Dan saya berkata di pagi hari tadi bahwa kita semua pasti rindu diberkati. Semua. Tidak ada orang yang tidak mau diberkati. Semua rindu diberkati. Dan saudara-saudara, kalau manusia itu jenis berkat yang diperlukan itu beda-beda. Beda-beda, saudara-saudara. Kalau orang yang ekonominya di bawah, mungkin berkat yang dia diperlukan adalah makanan. Kalau dia punya cukup makan, itu berkat. Itu kalau ekonominya di bawah. Tapi kalau orang ekonominya di atas, mungkin sudah bukan lagi makanan, sebab makanan dia ada. Dia mungkin sudah lain. Dia sudah tidak ada masalah dengan makanan. Dia mungkin bermasalah dengan kesehatan, dan dia butuh berkat kesehatan. Orang yang ada di kampung punya jenis kebutuhan berkat yang berbeda dengan orang yang ada tinggal di kota. Masing-masing punya kebutuhan. Masing-masing rindu dengan berkat yang mungkin berbeda-beda. Kalau kita ke toko ini jual sesuatu yang mungkin berbeda dengan toko yang lain. Kalau kita ingin cari semen, kita bisa pergi ke toko Immanuel. Karena di sana ada semen yang dijual. Toko bahan bangunan. Kalau dulu saudara-saudara, biasa disebut dengan istilah toko besi. Saya pernah tanya ke mama saya, "Mam, kenapa dia bernama toko besi? Kenapa dia dipenama toko besi padahal dia ada jual semen?" Tapi mama bilang, "Badiang Jo, pokoknya begitu DP nama." Nah, jadi kalau cari bahan-bahan bangunan kita bisa cari di toko bahan bangunan. Tapi kita tidak bisa cari kerupuk di sana, saudara-saudara. Sebab kalau cari kerupuk mungkin ke Indomaret mungkin. Di sana ada kerupuk. Kalau misalnya mau cari dekolgen, obat, kita tidak bisa cari di toko bahan bangunan, harus cari di apotek.
Jadi saudara-saudara, setiap toko itu punya jenis barang dagangan yang dijual, dan kita seperti itu. Kalau kita lapar, kita mau cari makanan, kita tidak bisa pergi ke apotek. Di sana tidak jual makanan, di sana jual obat. Kalau lapar, pergi ke rumah makan. Sebab di sana jual makanan, lengkap dengan tempat dan fasilitas untuk makan. Apa kaitan dengan yang saya mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan adalah, kalau manusia itu ibarat toko-toko yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kita hanya bisa memberi pertolongan yang terbatas, berkat-berkat terbatas, sesuai dengan kemampuan, kesediaan, kesiapan kita. Tetapi Tuhan itu punya berkat yang tidak terbatas. Segala sesuatu ada padanya. Katakan amin. Haleluya. Dia adalah Allah pencipta, sehingga segala sesuatu miliknya. Dia adalah Allah juru selamat, segala berkat rohani ada di tangannya. Dia adalah Allah Alfa Omega, sehingga masa depan yang buruk bisa dipulihkan oleh Tuhan, dan masa depan yang kabur, Tuhan yang akan atur jalan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhanlah sumber berkat. Dan kalau misalnya Tuhan berkati, pasti diberkati. Tidak ada satu kuasa yang bisa menghalangi berkat Tuhan bagi kita. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menjadi penghalang. Kalau misalnya manusia bisa, ada orang bilang di atas langit masih ada langit. Orang ini mau kasih berkat, tetapi orang lain bisa potong. Bisa. Tetapi kalau Tuhan yang berkati, tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat Tuhan. Dan saudara-saudara, 2 Samuel pasal 6 ayat 11, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saya yakin ini semua kerinduan kita bersama, harapan kita bersama. Mengapa Tuhan berkati? Satu alasan, kehadiran tabut Tuhan, tabut Allah. Tadi pagi saya katakan begini, kenapa tabut Allah ini bisa ada di rumah Obed-Edom? Siapa sih Obed-Edom sampai ada tabut Allah di rumahnya? Dan kemudian saya jelaskan panjang, 45 menit saya jelaskan saudara-saudara tadi. Saya lihat kembali khotbah itu, 45 menit. Kalau saya jelaskan kembali sekarang, belum sampai di bagian kedua, sudah selesai waktu kita. Jadi secara ringkas saja, tabut perjanjian itu ada di rumah Obed-Edom, itu bukan karena sesuatu yang istimewa, bukan. Tapi karena tabut perjanjian itu sudah beralih tempat dari tempat ini ke tempat itu, dan orang istilahnya baku tolah. Ini mau terima. Karena tabut Allah itu waktu dibawa ke medan perang oleh bangsa Israel, tabut Allah itu justru membuat orang Israel kalah. 30.000 orang mati, prajurit Israel gugur karena melawan orang Filistin. Kemudian tabut Allah itu orang Filistin bawa ke Filistin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang Filistin kena malapetaka, kena sakit, pertanian mereka gagal panen, ekonomi rusak. Akhirnya orang Filistin kembalikan ke daerah Israel, dibawa ke satu tempat namanya Bet Semes. Sampai di Bet Semes, saudara-saudara, orang-orang Bet Semes Balia itu tabut. Mungkin orang mau penasaran, apa ini tabut? Bagaimana DP isi? Dan Alkitab bilang 70 orang meninggal karena tabut Allah. Karena mereka lihat dengan cara, orang pikir ini tabut Allah itu entertainment, sesuatu yang bisa jadi hiburan. Akhirnya orang Bet Semes tidak mau ambil tabut Allah. Mereka bawa ke Kiryat Yearim. Sampai di Kiryat Yearim, tabut Allah itu dibawa ke rumah Abinadab di atas bukit. Mungkin karena tidak mau ada di tengah-tengah masyarakat yang padat penduduk. Lama di Kiryat Yearim, akhirnya Daud mau bawa ke Yerusalem, mau letakkan di pondok Daud. Tetapi saudara-saudara, di tengah jalan Usa mati karena dia coba untuk memperlihatkan kedekatannya dengan tabut Allah. Ketika kereta yang memuat tabut Allah itu tergelincir, mungkin miring, Usa mau pegang
Usa punya harapan supaya Daud tahu, Raja Daud lihat dia kedekatan dengan tabut, siapa tahu diangkat jadi orang penting. Mungkin akhirnya Usa mati. Raja Daud bingung, ini mau taruh di mana ini tabut perjanjian ini? Track recordnya di mana ini tabut Allah ini ada, mendatangkan malapetaka. Apakah memang tabut Allah mendatangkan malapetaka? Tidak sebenarnya. Tabut Allah itu dibuat oleh orang Israel pada saat perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Dan kehadiran tabut Allah itu justru mendatangkan berkat. Waktu di padang gurun orang Israel jutaan jiwa, kehadiran tabut Allah mendatangkan apa? Tiang awan, tiang api. Sehingga kalau siang orang Israel itu teduhnya tidak panas sekali. Kalau malam di padang gurun itu suhunya bisa di bawah 0 derajat, tapi kehadiran tiang api membawa kehangatan. Jadi itu suhu udara stabil, kelembapan udara stabil. Padang gurun yang sebenarnya menjadi tempat yang tidak bisa didiami, karena kehadiran tabut Allah, kehadiran Tuhan jadi tempat yang bisa didiami. Kehadiran tabut Allah, kehadiran Tuhan ada di tengah orang Israel membuat di mana orang Israel jalan, di situ turun mana. Ini orang Israel kan jalan mereka. Mereka tidak diam di satu tempat. Mungkin ada saatnya mereka diam, tetapi mereka berjalan selama 40 tahun. Di mana mereka ada, di situ turun mana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mana itu apa? Mana itu roti turun dari, mana itu tepung turun dari langit, tinggal campur air, dibakar jadi roti yang bisa dimakan. Tabut Allah itu saudara-saudara, ketika orang Israel sudah di perbatasan tanah Kanaan, mau menyeberang masuk tanah Kanaan, ada sungai Yordan. Tabut Allah itu dipikul oleh para imam. Ketika tabut Allah itu turun bersama dengan imam di sungai Yordan, maka sungai itu bisa kering dan orang Israel bisa berjalan. Artinya sebenarnya tabut Allah itu saudara-saudara berkat sebenarnya. Tetapi karena kesalahan-kesalahan tertentu, akhirnya berubah jadi kutuk, berubah jadi malapetaka. Dan ketika tabut Allah masuk di rumah Obed-Edom, tabut itu kembali menjadi berkat, bukan jadi kutuk. Mengapa tabut Allah berubah menjadi berkat? Kenapa kembali tabut Allah berubah menjadi sesuatu yang memberkati Obed-Edom? Tadi pagi saya katakan, itu karena Obed-Edom punya hati yang rela. Daud kebingungan, mau taruh di mana ini tabut? Akhirnya Daud daripada mengorbankan orang Israel asli, Daud taruh itu tabut Allah di rumah Obed-Edom orang Gad. Dia bukan orang Israel asli, dia mungkin pengikut Daud. Waktu Daud dari Gad, ada 200 orang yang pengikut Daud sejak dari Gad, panjang kalau saya mau jelaskan ini saudara-saudara. Obed-Edom ini ada darah orang Edom. Dia asal dari Gad, sekarang sudah ada di Israel. Daripada Daud mengorbankan orang Israel, akhirnya Daud kasih jumpa Obed-Edom orang Gad. Dan saudara-saudara, Obed-Edom dia mungkin tahu, aduh bahaya ini tabut ini noh. Di Mesir orang, di Filistin orang Filistin mati. Di Bet-Semes mati, Usa mati, di depan mata kepalanya sendiri dia lihat orang-orang mati. Dia lihat orang mati, Usa yang mati karena tabut perjanjian. Sekarang ini tabut, kita punya bos, kita punya tuan, kita punya Raja Daud, mau kasih pak kita ke rumah. Aduh, bahaya ini sebenarnya. Tetapi Obed-Edom terima dengan hati yang rela. Sehingga tadi pagi kesimpulan firman, mengapa Obed-Edom diberkati? Karena Obed-Edom punya hati yang rela menerima kehadiran tabut Allah, menerima kehadiran Tuhan. Saya katakan tadi pagi, di sekarang, kalau orang sekarang sibuk jo boleh mau jadi alasan orang tidak mau terima ibadah. Sibuk jo boleh mau jadi alasan nanti jo ulang, mau menimpang le dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Pak Obed-Edom bukan cuma masalah sibuk ini masalah resiko mau mati. Tetapi Obed-Edom punya hati yang rela.
Katakan sama-sama, hati yang rela. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia punya hati yang rela. Ini yang saya katakan tadi pagi, saudara-saudara, anak-anak Tuhan perlu memelihara hati yang rela. Rela dalam pelayanan, rela untuk beribadah, rela untuk berkorban. Ini harus belajar, ini hati yang rela. Sebab ada orang ibadat tidak rela, ada. Paksa. Wajib. Jangan kage mau dapat tegur, jangan kage mau dapat marah, jangan kage, aduh, dorang pikira lai. Nah, saudara-saudara, hati yang rela, datang beribadah dengan hati yang rela, melayani dengan hati yang rela, berkorban dengan hati yang rela. Jangan sampai kita berkorban, hati tidak rela. Jangan sampai kita melayani, hati tidak rela. Ibadah, pelayanan, pengorbanan, itu semua akan tidak bermakna kalau tidak ada hati yang rela. Ibadah hati tidak rela, Alkitab bilang, percuma kamu beribadah, hatimu jauh, hatimu menjauh daripadaku. Percuma, kata firman Allah, ibadah tetapi hati tidak rela. Karena hati tidak rela, maka sementara beribadah pikiran di sana sini. Sementara beribadah lebih senang buka media sosial sementara beribadah. Padahal sementara beribadah itu adalah saat kita menyanjung Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu saat beribadah. Apakah bisa kita sementara melayani tetapi tidak rela? Bisa. Cuman karena so jadwal. Akhirnya melayani. Hati harus rela, pastikan hati kita rela. Kalau kita memberi persembahan, pastikan hati kita rela. Kalau kita memberi persepuluhan, pastikan hati kita rela. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, pastikan hati kita rela. Hati yang rela itu membuat berkat Tuhan mengalir. Melayani tanpa kerelaan hati berarti tidak. Sebab buktinya tabut Allah ada di sini, ada di sini, ada di sini, tetapi tidak berdampak berkat, justru berdampak yang tidak baik. Tetapi kenapa? Mengapa di rumah Obed-Edom tabut itu jadi berkat? Karena dia punya hati yang rela. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama, hati yang rela. Nah, sekarang saya mau masuk lebih jauh. Jadi pertanyaan, kenapa bisa punya kerelaan? Mengapa bisa punya kerelaan? Ini masalah hati, ini tidak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak bisa dibuat-buat. Kalau akan akhirnya dibuat-buat, maka itu namanya kamuflase. Kalau itu dibuat-buat, itu berarti namanya manipulasi, manipulatif, bahasa psikologisnya. Kalau bahasa kasar, munafik. Hati tidak bisa dibuat-buat. Ini kerelaan ini tidak bisa dibuat-buat. Dan saya mau sampaikan menurut firman Allah, ini kerelaan ini bisa dialami kalau ada dua alasan. Ada dua alasan yang membuat ini kerelaan bisa ada. Apakah dua alasan itu? Mazmur 51 ayat 12. Mazmur pasal 51 ayat 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bangkitkanlah kembali padaku. Tunggu saudara-saudara. Ayat 14 versi. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ini hati yang rela ini. Itu alasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kegirangan karena selamat. Atau sukacita karena keselamatan. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan sukacita karena keselamatan, maka dia akan melahirkan kerelaan hati. Kita kan bisa bersukacita karena banyak alasan. Anak-anak muda bersukacita karena apa? Aduh, misalnya ya anak muda, kalau konteks laki-laki kita kok ada suka pada dia, kong kita datanya pada dia, kong dia iyo, senang sekali. Kalau konteks cewek-cewek, duh selama kita ada suka-suka pada dia, Marta ada tunggu-tunggu dia belum tanya-tanya apa kita. Akhirnya dia tanya, duh sukacita sekali, meskipun kita tidak pernah rasa tuh pengalaman cewek. Sukacita bisa karena, aduh kita suka sekali kok mau ada itu motor tuh dia, sepeda motor itu atau barang itu. Kita suka sekali ada tuh handphone tuh dia. Marah. Belum akhirnya dapat berkat handphone. Puji Tuhan, senang. Dapat handphone seperti yang diidam-idamkan. Aduh senang. Loh kita suka sekali kok mau wisata di sana, kita suka sekali mau pergi di luar negeri misalnya. Akhirnya tapi aduh sukacita sekali. Ada sakit, misalnya ada sakit, oh sukacita sekali kalau sembuh. Duh lama tuh mau baik ini, masih tetap sakit, asam lambung masih mendominasi. Saya pernah asam lambung 1 tahun lebih saudara-saudara. DP parah. Kemudian proses pemulihan lumayan lama. Sampai sekitar 4 tahun. Lama saudara-saudara tapi asam lambung. 1 tahun DP parah. 1 tahun 1 bulan kalau saya jalan seperti melayang-melayang. 1 tahun 1 bulan hampir saya tidak bisa mengajar. Kita pernah coba mengajar saudara-saudara. Sementara mengajar pucat, hampir rubuh. Untung mahasiswa waktu itu ada tahang. 1 tahun 1 bulan. Setiap kali kita jalan melayang-melayang saudara-saudara seperti orang baru turun dari kapal. Waktu itu kita selalu Tuhan kapan kita mau baik, kapan kita mau baik, kapan kita mau sembuh Tuhan. Kapan kita mau sembuh Tuhan. Akhirnya baik. Akhirnya sonyanda ba oleng-oleng no. Tapi kita punya lidah masih coklat saudara-saudara. Setiap pagi kita buang ludah coklat pekat. Kita bertanya-tanya Tuhan kapan mau pulih kita asam lambung total. Satu waktu pulih. Oh sukacita. Sukacita. Tetapi saya mau sampaikan semua sukacita itu relatif. Sukacita karena sehat. Satu waktu tuh orang mau sakit. Sukacita karena barang. Udah dapat beli handphone. Satu waktu itu handphone itu mau rusak. Sukacita karena pergi ke luar negeri. Bayangkan kita di luar negeri, kita ini malas foto saudara-saudara. Mar waktu ada di luar negeri, udah foto terus. Mangkage. Foto terus. Ratus, bayangkan sampai kita getol foto. Ibu gembala duduk DP latar belakang di kejauhan itu kota Tel Aviv yang di Israel lang. Jadi ibu gembala duduk kok kita foto sampai bayangkan ibu gembala sementara duduk kita foto ada burung di sini. Bayangkan kita bisa foto pas-pas dengan burung udah melintas di atas kepala. Sahabat terbaik dari ibu gembala. Ada foto itu. Tetapi cuma 2 minggu tetap mesti pulang. Jadi kalau cuma sukacita karena ada pergi di luar negeri tetap dia mau pulang. Sukacita karena makan. Berapa banyak yang orang bisa makan?
Saya sudah lihat ini mahasiswa RMK. Mereka kurus-kurus begini, saudara-saudara. Aduh, jangan remehkan. Jangan remehkan. Sedangkan kurus jangan diremehkan, apalagi yang besar. Nah. Tapi kalau sukacita karena makanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak orang boleh mau makan? Berapa banyak? Saya suka sekali. Waktu kuliah di Bandung, 1 bulan cuma saudara-saudara, ada 1 bulan kita kuliah. Kalau mau pulang, saya suka sekali mau makan ini, ini kalau makan mujair bakar. Mari saudara-saudara, berapa banyak mujair bakar orang boleh mau makan? Ya nak mungkin kan saudara-saudara, karena orang pesuka mau makan mujair bakar, akhirnya pesan 10 ekor. Nak mungkin. Jadi kalau cuma sukacita karena hal-hal itu terbatas sementara dan berdinamika, naik turun DP sukacita. Ada sukacita yang nyanda akan pernah hilang. Apa itu? Keselamatan di dalam Yesus. Haleluya. Saya pernah rasa itu sukacita itu, saudara. Sampai sekarang kita masih rasa itu sukacita itu. Tuhan selalu segarkan. Meskipun mungkin ada saat-saat karena situasi dan kondisi, mungkin ada banyak pekerjaan, tetapi ketika duduk di kaki Tuhan, Tuhan ingatkan kembali itu sukacita itu, saudara-saudara. Sukacita karena keselamatan. Kalau sukacita karena materi berubah-berubah. Kalau sukacita cuma karena keluarga berubah-berubah. Sukacita cuma karena suami istri, istri suami berubah-berubah, anak-anak berubah-berubah, orang di sekitar berubah-berubah, materi berubah-ubah, semua berubah-ubah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Karena itu saudara-saudara, tadi saya waktu mulai salam kita bilang, mari kita semua katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sama-sama, 2, 3. Sambung. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus dulu, sekarang. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita pikir pas kita bilang amin, sesemari langsung bilang amin. Tadi maksud saya bilang haleluya selesai, tapi sesemaria sambung. Haleluya. Saya mau sampaikan begini kepada orang semua, termasuk yang sementara beribadah secara online. Ini hati yang rela ini, saudara-saudara, ini kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk melayani, kerelaan untuk beribadah. Ini tidak bisa dibuat-buat, ini hanya bisa dipertahankan kalau kita pelihara sukacita karena keselamatan. Oh, apa ada kaitan dengan Obed Edom? Ada di kaitan. Obed Edom ini orang Gad, tadi sudah saya jelaskan. Dia itu bukan orang Israel. Dia itu orang, ada darah orang Edom, tetapi sudah tinggal di Gad di Filistin. Dan kemudian Daud waktu ada di daerah orang Filistin, dia mungkin salah satu bersama dengan teman-temannya yang lain ambil keputusan untuk ikut Daud. Dan ketika dia ikut Daud, mungkin dia ambil keputusan untuk menjadikan Jehovah Allah Israel sebagai Allahnya. Apa DP bukti? Pendeta bilang-bilang itu ada, nanti DP segmen lain. Sebab Obed Edom ini akhirnya jadi pelayan Tuhan, jadi pelayan di bait Allah. Dia sukacita sekali. Ini bukan cuma sekedar keselamatan karena keturunan, bukan. Dia jadi umat Allah bukan karena dia punya darah Israel, bukan. Dia jadi umat Allah karena sebuah pilihan, sebuah keputusan yang dia ambil. Dan sukacita itu, saudara-saudara,
akhirnya jadi milik Obed-Edom. Sama seperti sukacita Naaman. Naaman waktu dia disembuhkan dari sakit kusta, dia bilang kepada Nabi Elisa, Nabi, mulai saat ini saya buat keputusan menjadikan Allah Israel sebagai Allahku. Meskipun dia orang Aram, dia jadikan Allah Israel sebagai Allahnya, yang orang tahu di dalam perjanjian baru sebagai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama Obed-Edom, Naaman itu sama. Mereka bersuka cita bukan karena mereka selamat, bukan karena darah orang Israel, tetapi sebuah pilihan, sebuah keputusan. Dan saya mengalami itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya tahu kita semua alami itu. Bagaimana Tuhan Yesus menyentuh hati kita. Bagaimana kita mengalami pengalaman pertobatan, pengalaman kelahiran baru. Bagaimana kita mengalami yang namanya cinta mula-mula. Memang orang kalau tidak pernah mengalami pengalaman kelahiran baru, kalau dia tidak pernah mengalami pengalaman pertobatan, ini masalah pelayanan, masalah ibadah, masalah pengorbanan, itu bisa ada alasan-alasan lain. Mungkin masalah profesionalitas, mungkin masalah kehidupan, masalah ekonomis, mungkin masalah-masalah lain, alasan-alasan lain. Tapi kalau dia pernah alami kelahiran baru, dia pernah alami pertobatan, dia pernah alami perjumpaan dengan Tuhan, alasannya dia setia beribadah, setia berkorban, setia melayani, karena dia sudah rasa anugerah keselamatan. Dia rasa itu anugerah itu, dan anugerah itu sudah tidak pernah hilang. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, kecuali orang mungkin yang tidak setia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia, itu kata firman. Jadi ini hati yang rela ini berkaitan dengan sukacita keselamatan. Artinya saya mau sampaikan, kerelaan ini berkaitan dengan berbanding lurus dengan sukacita keselamatan. Jadi kalau kita mulai tidak rela beribadah, kita mulai tidak rela melayani, kita mulai tidak rela berkorban, saya mau sampaikan, ada yang salah dengan sukacitamu dalam keselamatan, ada yang salah. Kita mungkin akan katakan berbagai alasan. Alasan A, alasan B, alasan C. Coba orang tengok Obed-Edom. Dia sebenarnya bisa kehilangan sukacita saat Daud memerintahkan tabut perjanjian diberikan ke rumahnya. Dia kehilangan sukacita karena dia ini kan orang dewasa, punya akal sehat. Aduh, siapa kita pe komandan, kita pe raja, mau taruh ini tabut pak kita pe rumah, itu bisa bahaya. Dia bisa kehilangan sukacita. Tetapi semua itu tidak memadamkan sukacita keselamatan Obed-Edom. Sebab memang saudara-saudara, cuman saya tidak baca ayatnya hari ini. Obed-Edom akhirnya jadi pelayan, jadi penunggu pintu bait Allah. Artinya apa? Dia ini cinta Tuhan. Kalau ada masalah dengan kerelaan hati kan bisa dinampakkan. Misalnya beribadah, masalah beribadah, melayani, masalah melayani, pengorbanan, masalah pengorbanan. Pengorbanan kan bisa banyak, bisa uang, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa macam-macam. Kalau sudah bermasalah, mari kita cek sukacita keselamatan kita. Setan akan munculkan segala macam alibi. Oh, kamu jadi lemah karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Itu sama dengan, siapa ini orang ini hancur. Oh, ini anak ini kasih yang hancur karena apa? Broken home. Tapi saya pernah mendengar ada orang justru karena broken home dia bangkit dan akhirnya jadi orang yang sukses. Kenapa broken home pak yang satu ini hancur, pak yang satu ini sukses? Berarti bukan broken home, masalah mentalitas. Haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus menolong kita untuk memeriksa sukacita keselamatan kita. Iblis akan selalu kasih alibi.
Selalu kasih alibi. Ini karena ini karena ini karena ini. Tetapi mari seperti Daud. Seperti Daud. Dia punya doa kepada Tuhan. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan Tuhan. Kegirangan karena selamat-Mu. Bangkitkan Tuhan. Mazmur di multimedia. Bangkitkanlah kembali kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Ini doa dari Raja Daud. Bangkitkan kembali Tuhan. Ada mungkin tetapi sudah tertidur. Ada mungkin tapi sudah terkapar. Daud punya doa, Tuhan bangkitkan Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah. Dan bangkit roh-Mu dalamku, perbaharui sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Haleluya. Perbaharuilah sukacita keselamatan, sukacita keselamatan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri oleh iblis? Sukacita karena keselamatan. Ini hal yang paling berharga, yang menjadi prioritas utama dari setan untuk curi. Sukacita karena keselamatan. Setan tidak terlalu tertarik dengan harta saudara. Setan tidak tertarik dengan usaha saudara. Setan tidak tertarik dengan tubuh saudara dan saya. Setan tertarik bagaimana cara merusak sukacita keselamatan anak-anak Tuhan. Sebab itu kalau bisa dicuri, dibunuh dan dibinasakan, dampaknya akan sangat mengerikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sakeus, waktu dia mengalami keselamatan, saudara-saudara, dia dapatkan roh yang rela seperti Obed-Edom. Lukas 19 ayat 8 kita bisa lihat. Ini Sakeus, ini pemungut cukai, dia dapat ini sukacita keselamatan. Dia berdiri dan berkata, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah itu 50%. Orang kalau tidak ada sukacita keselamatan, jangankan 50%, 1% pun sulit. Pasti akan banyak perhitungan. Pasti. Kong kita dang, kong begini dang, kong begitu dang. Pasti. Saya katakan di ibadah tadi pagi, saudara-saudara. Pendeta-pendeta dulu. Dan saya yakin masih banyak pendeta sekarang seperti itu. Jemaat-jemaat dulu. Dan saya yakin masih banyak jemaat sampai sekarang. Nyak jaga berpikir panjang, saudara-saudara. Ibadah itu rela. Melayani itu rela. Memberi itu rela. Orang kalau tidak ada sukacita keselamatan, akan sangat penuh perhitungan dalam hidupnya.
Ibadah berapa lama? Melayani mau dapat apa? Mau kasih persepuluhan? Mau bikin apa itu persepuluhan itu? Akan sangat banyak pertanyaan. Meskipun saya tegaskan, ibadah itu harus diatur dengan baik. Pelayanan itu harus diatur dengan baik. Semua keuangan gereja harus diatur dengan baik. Supaya jangan mempermalukan nama Tuhan. Sakeus, Tuhan setengah akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Alkitab ajar, kalau kita peras orang, kembalikan tambah 1/5. Jadi kalau misalnya saya peras Om Bram, saya peras 1 juta, harus tambah 1/5, 200.000. Saya harus kembalikan kepada pendeta Bram 1.200.000. Tapi ini dia katakan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau saya peras 1 juta, saya akan kembalikan 4 juta. Kenapa bisa terjadi seperti ini kepada kepala pemungut cukai yang tamak, yang kikir, yang dijuluki oleh orang-orang sebagai orang berdosa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena sukacita keselamatan. Kenapa saudara-saudara mahasiswa RMK datang sekolah Alkitab? Saya mau sampaikan, banyak orang masuk sekolah Alkitab tidak berpikir masa depan. Dia hanya dikuasai dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Dia tidak tahu mau jadi apa dia. Dia tidak tahu. Mau apa kita? Mau apa kita? Bahkan pertanyaan itu saya mau sampaikan, tidak banyak kali tidak muncul kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Betul Saudara Maria? Tidak pernah muncul. Mungkin karena saya terbatas bertanya kesaksian, kita baca cerita kesaksian Jo. Ketika Tuhan taruh hati untuk melayani Tuhan, pertama kali saya dinasarkan dan kemudian akhirnya saya teguh melayani Tuhan. Tidak pernah berpikir mau jadi gembala, tidak pernah berpikir mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi itu. Tidak pernah berpikir. Saya jadi gembala. Suami istri saya jadi gembala. Pulang dari Manado di Oto, papi mertua bilang begini, Fit, anak sopleno di MD, ngoni mau jadi gembala di sini. Tidak tahu, kami tidak tahu. Pelantikan lusa ya waktu itu. Lusa pelantikan, saya baru diberitahu hari ini. Tidak pernah berpikir menjadi gembala, menghindar. Kita suka mau melayani di pedalaman Kalimantan. Kita suka mau jalan masuk untuk melayani orang-orang di suku Dayak. Waktu itu saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan ini, calon-calon hamba Tuhan. Saudara berpikir untuk menjadi sesuatu waktu Tuhan panggil. Saudara hanya terisak-isak di hadirat Tuhan. Dan sambil mengangkat tangan, saudara berkata mungkin, aku berserah. Bukan kehendakku yang jadi. Betul? Itu yang saya miliki dan saya yakin pasti dimiliki oleh banyak hamba Tuhan ini. Tidak ada berpikir lain. Sukacita keselamatan itu memurnikan hati kita begitu murni. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Menyanyi lagu ku mau melayani Tuhan langsung membuat kita bersujud. Orang kalau kena sukacita keselamatan, apakah ada banyak tantangan? Pasti. Oh, banyak sekali tantangan, saudara-saudara. Mau melayani banyak sekali tantangan, mau beribadah banyak sekali tantangan, berkorban banyak sekali tantangan. Tapi orang kalau dia pelihara sukacita keselamatan, rela.
Kerelaannya ini tidak akan pernah hilang. Tetap terpelihara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus menolong kita untuk memeriksa bagaimana kadar, bagaimana kualitas sukacita keselamatan yang saat ini sementara ada dalam hidup kita. Roh Kudus periksa hidup kita. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Saya rasa saya harus selesaikan khotbah ini di poin pertama. Ada poin kedua, tetapi nantilah waktu Tuhan kapan mau disampaikan. Tunduk kepala Bapak Ibu.